Ada juga kali nggak ngaku nih, yang beli dari Shopee misalnya. Itu apa itu? Beli Irvi nggak ada softcase, Pak. suara. Irvi Softcase ngapain HP. barusan? Oh, soft case. Putri tadi barusan ngapain? Nggak ada suara. Nggak Pak, iseng doang. Oh, kirain mau cerita itu belinya dari Cina nggak? Jadi beli apaan? Soft case. Iya, Pak. Di Shopee kan suka pada dari Cina ya, softcase softcase gitu. Iya, yang harganya paling berapa ya? Di bawah lima Enam puluh ribu ribu ya? Pak. Ah, 6.000. serius? Iya, Pak. Ya Nemu ada yang Allah, 13.000. Murah-murah, Pak. ya Bagus lagi. ampun. Kayaknya ya. Kok kayaknya? Kan kamu beli Maksudnya katanya belum tadi. belum belum dicoba kayak HP-nya jatuh gitu langsung, Pak. Oh, coba dulu lah. Sekarang Serem, coba-coba. Pak. Live, coba live. Serem, Pak. Enggak, Pak. Loh, kok serem? Iya, katanya kan ada yang kayak softcase anti air, tahan air katanya bisa masuknya. Tapi pas kita coba kan takut juga, Pak. Kenapa takut? Masa nggak percaya? Kalau nggak percaya ngapain beli? Tapi maksudnya kayak kalaupun kena mungkin nggak masuk semua airnya gitu kali, Pak. Oh, saya pernah handphone saya masukin itu ke laut, nggak apa-apa. Itu pakai apa, Pak? 7 Plus. 7 Plus. Enggak, softcase-nya gitu atau apanya? Oh, Enggak, nggak Pak. pakai soft case, ya langsung. Ya katanya kan nggak apa-apa, ternyata nggak apa-apa. Ya maksud saya gitu, J juga gitu. Kalau misalnya beli sesuatu karena promonya apa bisa masuk ke air ya harusnya dicoba. Kalau misalnya nggak dicoba mana tahu benar atau enggak kan? Terus ngasih review buat orang yang lain, berguna buat orang lain kan? Namanya apa berbuat baik apa sih namanya istilahnya? Jadi bermanfaat buat orang lain. Jadilah orang yang bermanfaat buat umat manusia gitu. Ya, coba dong. Terus habis itu Serem, Pak. kalau berhasil ceritain ke kita. Kalau misalnya nggak berhasil bilang jangan beli produk ini di sini kayak gitu. Enggak ya? Soalnya pernah, Pak, beli softcase gitu. Katanya anti inilah, tapi layar gak akan pecah kayak gitu-gitu. Tapi pas jatuh, HP-nya ngebaliknya layarnya duluan. Jadi layarnya tetap pecah, Pak, walaupun pakai itu. Jadi serem aja kalau dijatuhin gitu. Eh, Ya Pak, Cina Agak, barangnya susah dipercaya Pak. iya, Pak. tapi kan murah. Saya Kalian juga banyak. pernah Pak beli jam Ya tangan terus, sih. Nah, terus terus murah sih waktu itu di Shopee Pak, mungkin lagi apa gitu ya, ada promo gitu. Harganya cuma 10.000 Pak. 10.000 oh, itu 10.000 nothing tulus lah ya. ya. Terus suatu saat besoknya saya pakai kan ya Pak. Kelihatannya sih elegan Pak. Nah terus waktu saya ketemu teman saya tosan Pak sama teman saya. Nah mungkin Copot. kayak iya, tiba-tiba copot kacanya, Pak. Mungkin gak kuat nahan getaran, Pak. Langsung copot kacanya. Ya, saya langsung dibilang jam tangan KW ya. Ya, saya gimana, Pak? Mau bilang ori juga nggak mungkin, Pak. Kacanya aja langsung Bilang lo. ori dong, ori dari Cina. Nggak ada salahnya kan? Original dari Cina, ya kan? Origin itu kan asal artinya, ya nggak? Iya sih, Pak. Benar juga, Pak. Tapi takutnya niatnya maksa-maksa ori lagi ntar. Ya kecuali ada mereknya, misalnya merek Tissot, Swatch, atau malah apa? Movado, ya nggak mungkin lah dari Cina. Oke, ada lagi yang mau cerita? Enak nih kalau kalian yang cerita, jadi saya gabut lah dengerin. Irvi, kenapa sih, Pi? Ayo, oke. Irvi sehat? Lagi semangat ya? Kayaknya mau ikutan JKT48 nih. Enggak ya? Ada lagi yang mau cerita? Pengalaman beli barang dari Cina? Enggak? Enggak? Gantian ya?
Ya gini, kalau banyak UMKM kayak Indonesia juga perintahnya itu support, terus mempermudah untuk proses eksportasinya. Jadi ada suatu wilayah atau kawasan yang benar-benar di situ isinya UMKM, terus ada kayak pengumpulan barang-barang tersebut, terus baru dikirim ke luar negeri. Itu kenapa biaya produksinya rendah, karena labor itu apa? Buruh atau pegawainya itu murah. Terus bahan-bahannya, kalau Cina kan wilayahnya tuh gede banget ya. Nomor berapa Cina? Kalau wilayah? Negara terluas Cina atau Amerika? Negara terluas di dunia Cina atau Amerika atau Indonesia? Bukannya Rusia ya, Pak? Apa? Rusia. Bukannya Rusia ya? Dulu Uni Soviet yang gede. Kalau Rusia mah udah kecil, udah pisah-pisah dia. Tapi bukannya tetap lebih luas Rusia ya, Pak? Mungkin. Coba googling. Sebentar. Iya, Pak. Iya, nomor 1 tetap Rusia. Iya, Berarti Pak. dulu Uni Soviet gede banget ya. Oh iya, Pak. Masa sih? Jumlah penduduknya aja Rusia itu nomor berapa ya? 5 atau 6 ya? Di bawah Indonesia berarti. Di wilayah selatannya aja di antara benua Asia sama Eropa, Pak. Rusia. Negara terluas di dunia. Ya. Kan nomor 2 kan ada. 3 Amerika, 4 Tiongkok, 15, Pak. Brazil. Oh gitu ya. Saya baru tahu. Saya pikir karena Rusia Uni Soviet itu udah lepas, terus akhirnya jadi negara gitu. Ternyata tetap yang nomor 1. Oke. Tapi ya gitu, secara ekonomi sama kekuatan dunia udah turun dibanding Cina ya. Cina benar-benar naik daun, bukan naik daun, maksudnya benar-benar naik sejak dulu kan Cina itu dikenal dengan negara tirai bambu ya. Karena dia benar-benar menutup diri dari dunia, benar-benar negara komunis. Jadi yang dari luar, informasi dari luar, terus segala macam teknologi dari luar itu mereka protect agar masuk ke mereka. Jadi mereka begitu tahun berapa ya, yang presidennya itu menetapkan para koruptor dihukum mati beserta kekayaan dari keluarganya berapa ke kanan ke kiri ke atas ke bawah gitu ya. Akhirnya Cina bisa maju kayak sekarang, bahkan menjadi saingan utama Amerika. Itu benar-benar kuat sehingga terjadi perang dagang antara Amerika dan Cina. Ini terbukti bahwa barang-barang yang dari Cina masuk langsung ke Amerika itu biasanya dikenakan biaya dumping, biaya masuk dumping dan counterfeit. Jadi itu biaya masuk dumpingnya, anti dumpingnya aja bisa 200%. Segitunya Amerika memproteksi agar barang-barang dari Cina itu nggak bisa masuk langsung ke Amerika. Tapi namanya Cina itu kan pintar ya. Jadi caranya dia tidak langsung ekspor ke Amerika, tapi dia menggunakan negara-negara di Asia Tenggara sebagai hub. Hub itu penghubung ya. Contohnya kalau di Asia Tenggara itu Vietnam, Malaysia, terus kalau di Asia Selatan itu India. Jadi dia masuk ke sana, terus barangnya di sana cuma di relabeling. Relabeling tuh maksudnya ganti label aja. Yang tadinya made in China, terus sana baju nih, di dalamnya ini diganti made in Vietnam misalnya. Terus baru dikirimlah ke Amerika.
Tapi Amerika juga nggak sebodoh itu juga ya. Mereka ada namanya USCBP. USCBP itu United States Customs Border Protection. Mereka menginvestigate barang-barang. Biasanya mereka mencurigai barang-barang ini kok misalnya dari Vietnam. Vietnam itu antara alamat pengekspor dengan alamat pengimpor dari Cina kok sama. Atau barang itu dari Vietnam tapi kok kayaknya sumber bahan bakunya nggak ada dari Vietnam. Kok bisa Vietnam memproduksi barang tersebut gitu misalnya ya. Nah, ini juga terjadi akhir-akhir ini beberapa negara, beberapa pengusaha dari Cina juga melirik Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Jadi masuk ke Indonesia, terus ada eksportir sama importir nakal gitu ya, yang mempergunakan kepentingan Cina tersebut. Dan biasanya itu PMA, PMA-nya pun PMA tahu kan? PMA tahu? PMA itu penanaman modal asing. Jadi perusahaan-perusahaan PMA itu biasanya sahamnya dimiliki lebih dari 50% dari perusahaan asing. Nah, kalau misalnya PMA yang dalam hal ini ada beberapa investor Cina masuk ke Indonesia, terus mempergunakan misalnya bangun perusahaan kecil lah di Jakarta misalnya. Tapi dia mempergunakan direktur segala macamnya orang Indonesia, terus jadi dia cuma masukin misalnya furniture masuk ke Indonesia. Terus di situ satu kawasan itu misalnya PTA yang impor dari Cina. PTA yang impor dari Cina ke let's say misalnya Bekasi lah ya. Satu RT di Bekasi lah ya alamatnya, RTA di Bekasi gitu. Terus ternyata barang ini akhirnya diekspor ke Amerika oleh PTB. Dan biasanya alamatnya antara PTA sama PTB itu sama. Dan dia cuma barang-barangnya masuk ke Indonesia, terus diganti labelnya tadi. Misalnya tadi saya bilang furniture gitu ya, misalnya kitchen set atau sofa segala macam. Made in Cina-nya itu dilepas, terus diganti made in Indonesia. Terus dikirim ke Amerika. Nah, itu namanya praktek circumvention. Ini saya cerita, saya nggak pakai bahan, siapa tahu masuk ya. Jadi ya nggak tahu masuk atau nggak besok minggu depan, apa tahu. Nah terus tahu tulisannya circumvention? Ada yang tahu tulisan circumvention sebelum saya enter nih di chat? Siapa tahu dapat nilai. Pokoknya nilai 5, 4, 3, 2. Saya deh Pak nyoba. Ya udah keklik. Apa tulisannya? Tanpa melihat chat. Hah? Spellingnya gimana? C-I-R-C. Circumvention. Convention. Nanti tinggal googling ya circumvention itu apa. Jadi praktek-praktek seperti itu namanya circumvention. Jadi cuma dia mengaburkan asal barang itu dari negara. Seharusnya kan asal dari Cina, tapi dikaburkan dengan menggunakan negara lain sebagai hub atau tempat transit hanya untuk mengganti label atau cuma repackaging bisa juga ya. Jadi package-nya dibuka atau dibongkar terus dikirim lagi. Misalnya tadi yang saya bilang tadi furniture bisa jadi itu CKD dalam bentuk CKD. CKD itu completely knockdown. Jadi yang diimpor tuh udah jadi, tinggal pasang lagi aja. Itu. Nah, jadi karena
biayanya, labornya murah, terus apa tadi? Biaya produksinya juga murah, sumber bahan bakunya juga murah. Itu kenapa barang-barang dari Cina itu bisa murah di dunia. Ditambah lagi suntikan dana dari pemerintah mereka, bantuan dari pemerintah, sehingga yang misalnya bahan labor segala macam itu misalnya seharusnya 100. Jadi otomatis kalau dia mau untung, dia jualnya 120 lah, let's say ya, kalau dia mau mengambil untung 20%. Tapi karena ada bantuan lagi dari pemerintahnya, misalnya dibantu oleh pemerintahnya 20, maka dia cuma mengeluarkan biaya itu cuma 80, ya kan? Nah, terus dia jual ke pasaran 100. Sementara pasaran dunia itu semuanya jual 120-an ke atas. Otomatis pasti orang lebih milih yang harganya tadi lebih murah, ya kan? Kayak J tadi beli soft case dengan iming-iming anti jatuh, anti air segala macam, dan harga cuma 13.000, akhirnya J beli dibanding beli yang original merek tertentu gitu. Tapi kan kita wondering ya, maksudnya ada questioning, bertanya-tanya, benar nggak sih ini dan harga segini dia anti jatuh segala macam gitu. Anti jatuh ya, jatuh tapi nggak retak. Kalau anti jatuh kesannya nempel terus ke tangan gitu. Oke, ya begitulah kenapa produk-produk Cina itu bisa bersaing dan mampu mendunia, karena bantuan pemerintahnya juga gencar untuk industri dalam negeri mereka. Yang tadinya mereka itu negara yang sangat-sangat tertutup, sampai akhirnya mereka membuka diri, terus malah memberi impact kepada dunia. Dia memproteksi negaranya dari pengaruh negara lain, tapi begitu dia buka, bukannya budaya lain itu masuk ke mereka, tapi budaya mereka yang menyebar ke seluruh dunia. Coba kasih satu contoh negara yang nggak ada orang Cinanya. Ini bukan maksud rasis ya. Saya pun ada keturunan Cina, jadi jangan dibilang rasis ya. Coba sebutkan ada satu negara yang nggak ada orang Cinanya. Sama sebutkan satu provinsi di Indonesia yang nggak ada orang Padangnya. Ayo. Suku Eskimo gak sih Pak? Hah? Suku Eskimo di Alaska. Di Alaska, bukan sukunya, wilayahnya ya. Iya, di Alaska kan? Gak ada Ya, orang di Cina. Alaska kan ada. Hah? Gak ada orang Cina kan di sana? Mungkin di Alaska nggak ada orang Cina. Alaska Kan tuh dingin luas. Pak. Ya emang orang Cina nggak Yang kuat itunya, dingin. yang di kutubnya. Ya Kutub tergantung Selatan. di Kutub Selatan. Di situ ada kehidupan nggak? Kalau nggak ada kehidupan ya siapa yang mau ke sana Ada juga. Pak, itu kehidupannya yang orang-orang Eskimo itu. Yang dia kalau makan tuh ngegali salju sampai puluhan meter, terus dagingnya sampai busuk di situ, baru dimakan. Itu masuk wilayah mana? Wah, gak tahu tuh Pak. Negara mana? Pak. Negara mana Pak? Bentar Pak, searching dulu. Alaska itu Amerika. Amerika ya? Iya Pak. Kan tadi saya pertanyaan, sebutkan satu negara yang nggak ada orang Cinanya. Kalau misalnya itu masih masuk wilayah Amerika ya ada. Di Alaskanya pun ada. Oh ada. Bentar Pak. Arab Pak, Arab. Di Arab nggak ada, yakin. Pak, kalau Turki ada nggak? Kayaknya nggak ada. lah. Turki. Iran Pak. Afrika Pak, Afrika. Ada. Afrika Pak. Yakin di Iran nggak ada. Saya sih yakin aja Pak. Papua Nugini Pak. Atau enggak India Pak? India banyak, walaupun secara politis ya sekarang kan lagi renggang ya antara India sama Cina ya. Papua Nugini. Papua Nugini ada, bahkan di Jayapura aja, di Papua aja ada. Selandia Baru Pak. Selandia Baru ada. Greenland Pak, Greenland. Zimbabwe Pak. Polandia saya Pak. belum ke sana. Polandia. Negara-negara Eropa pasti ada lah. Zimbabwe saya nggak tahu pasti ada. Zimbabwe apalagi orang dia pakai mata uangnya aja, mata uang yuan sekarang udah dibeli jadi milik Cina.
Sri Lanka, Pak. Sri Lanka apalagi ada Afrika, Pak. ya Afrika kan luas. Afrika mana? Korea Utara, Pak. Nah, kalau itu nggak tahu saya. Ada kali ya. Coba nanti kalian googling ya. Ada nggak negara cari negara di dunia yang tidak ada rancinanya? Kayaknya nggak ada, Pak. Kan Nggak ada kayaknya, Pak. Apa? kan Karena tuntutnya ilmu sampai negeri Cina. karena filosofi mereka kan bekerja keras ya. Jadi jangan kalian di sini ada yang keturunan Cina? Nggak ada. selain saya. Audina, Audina, Pak. Daniel, Pak. Iya, Pak, marga saya Cina. Ini bukan Jadi, masalah suku ya, bukan masalah rasis. Denisa, Palembang ada Cinanya? Enggak, Pak. Bukan, ketahuan lagi nggak dengerin saya tapi dengerin musik. Jadi karena mereka itu kerja keras, terus mereka tuh merantau sama kayak kalau Indonesia itu suku kayak Makassar, Padang gitu ya. Tiap provinsi pasti ada rumah makan Padang ya, kecuali di Padang. Padang itu nggak ada rumah makan Padang, tapi adanya rumah makan ya. Kayak warteg nggak, di Tegal itu ada warteg nggak? Karena semuanya warung ya, rumah makan ya. Yes. Jadi beberapa suku di dunia itu memang tercipta untuk nomad, terus tercipta untuk lebih survive dibanding yang lain. Ya, salah satunya Cina gitu ya. Dia tidak membiarkan dia dipengaruhi oleh budaya lain, tapi dia yang mempunyai dampak buat orang lain atau wilayah lain di sekitarnya. Oke, bahas tentang impor dari Cina. Ada yang mau ditanyakan? Ini masuk semua, Gaby, kecuali Sadam tadi izin sakit. Ada 32, berarti 31 kurang 3, kurang 2 ya. Tadi siapa? Fikri ya yang izin. Tapi kayaknya Fikri udah join, Pak. Oh, udah ya. Berarti 2 lagi ya nanti di. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oh ya, Ada, Pak. bentar. Soal nilai, kemarin kan saya coba ternyata nggak tersubmit. Terus saya coba hubungi beberapa orang di ITL, terus akhirnya sampai terakhir itu Pak Nasrullah Kabak, akademik ya. Terus dia bilang, ya udah ditunggu pas saat UAS nanti terbuka lagi menunya. Jadi kalian belum tahu ya nilainya ya. Saya bacain atau saya kirim satu-satu nggak? Ribet juga ya. Bentar ya. Nggak apa-apa kali, Pak, nunggu UAS. Daniel nggak pede. Padahal nilai Daniel gede banget. Wait. Bentar ya. Ini kelas MTUA ya. MTUA paling kecil. Ini setelah saya adjust ya. Karena sebelumnya ada yang 50-an. Paling kecil 60. Setelah saya tambah-tambahin aktivitas segala macam. Paling kecil 60. Paling gede berapa? 90. 100.
101 orang. Inisial. Inisialnya cuma satu doang kayaknya yang hurufnya awalnya dia. Hujan. 100 ya. Selamat pada. Ayo kira-kira siapa yang 100? Saya pede ngerasa 100. Puja Lorenza. Ya, ada lagi selain Puja? Alia. Kalau bener dapat nilai gak, Pak? Ada 2 yang salah, sorry. Ada 2 yang 100. Oh benar ya, ini tebak-tebakan apa sih? Semuanya pakai nilai. Selamat pada Gaby dan Dinda ya. Nilainya 100. Ngecit, Gaby ngecit. Ngecit ya? Yaudah deh, saya kurangin jadi 50 ya. Kerangin Pak, boleh Pak. Faris bertanggung jawab atas masa depan Gaby. Gaby, maaf ya, saya jadiin 50. Ya, saya ngerasa semoga ya kalian jujur semua. Ya, walaupun saya nggak ngelihat, ya hati nurani kalian yang nanti merasa bersalah. Kalau sampai tidak merasa bersalah, kalian tanyakan pada diri Anda apa yang terjadi pada diri kalian. Sampai melakukan sesuatu yang salah tanpa merasa bersalah. Ya, insya Allah jujur semua ya. Bismillah, ntar UAS juga. Daripada jawabnya tulisannya sama persis sama ini, ternyata cheat. Jangan membohongi diri sendiri. Merendah untuk meroket, itu siapa? Bacain aja, Pak. Beneran nih, mau dibacain. Pokoknya, atau kalau enggak yang saya, kalau D itu berapa? Paling kecil, range nilainya? Jangan sampai lah ya, D. Atau nanti yang nilainya 60-an saya chat aja ya. Biar terpacu ya. Gimana? Maunya gimana? Kok diem? Bacain aja Pak, semuanya Bacain aja udah kali ya, ketahuan Pak. juga yang bagus. Yakin? Iya Pak, yakin Pak. Udah siap mental. Iya, bagus jelek Udah saya alhamdulillah. mental. Yang nggak ada? Oh, ada semua ya. Sadap udah masuk? Enggak, tadi Fikri Febriansyah masuk Pak. Oh, oke. Yang pertama, Fikri Haikal. Ada? Fikri Haikal. Saya nggak ngeliat. Ada Pak. Gak enak kalau nggak ngeliat mukanya. Pas Adi bacain. Wait. Lowbat Pak laptopnya. Oke. Ya. Pakat nih semua dibacain. Iya Pak, sepakat Pak. No hard feeling ya. No hard feeling tulisannya gimana? Ada yang tahu no hard feeling tulisannya gimana? Bentar ya. Nggak bisa ketarik ya. Oke. Ya, bacain berdasarkan absen ya.
Fikri Haikal 61, Denisa 81, Faris 93, Fikri Febri 78, Angel 75, Daniel 85, Fernanda 91, Sultan 87, Dwi Ananda 78, Gaby 100, J 87, Enrico 83, Dinda 100, Audina 81, Anugrah 89, Sadam 78, Febri 94, Amelia 92, Rizky 60, Santi 81, Ratu 96, Putri 88, Norika 83. Dah, nungguin ya. Niken nungguin. Niken mana tadi? Tadi baru sampai Norika ya? Niken 92, Januar 62, Widya 95, Talia 88, Siti Adinda 98, Nanda 65, Hashimi 78, Wafik 70, Puja 92, Reza 83, Fatika 88. Bagus-bagus ya nilainya ya. Itu tetap ya, saya tambahin kemarin. Tapi nanti di tugas nanti ada tambahan lagi buat yang aktif kayak Puja gitu ya. Ada tambahan. Oke, pas nggak? Tapi nanti Kurang, ditingkat Pak. lagi ya. Kenapa? Ya kamu ngerjain cuma 4. Makanya dikasih tahu soalnya 5, ngerjain 4. Terus masuknya telat. Nanti pas UAS jangan sampai telat lagi ya. Iya, Pak. Kemarin itu bulan puasa ya? Berarti sore ya waktu itu ujiannya. Iya Pak, sore Pak. Jadi nanti jangan sampai telat ya. Nggak ada penambahan waktu. Terus kita ada yang mau tanyain? Tadi kecepatan saya nyebutin. Wait. Mana ya catatannya? Ya. Ada yang mau ditanya nggak materi-materi sebelumnya? Ya. Bapak, saya mau nanya deh, Pak. Ya silakan Putri. Tapi saya nggak tahu nyambung apa enggak topiknya. Saya mau nanya, kan tadi kan negara dengan daerah terbesar kan tuh Uni Soviet. Nah, terus kan Rusia. iya. Udah pecah. Nah itu kan kalau udah pecah gitu itu ngaruh ke perekonomian nggak Pak? Ataukah karena udah pecah-pecah gitu terus perekonomiannya jadi lebih maju apa lebih mundur gitu? Tergantung negara yang tunggu bentar ya. Jadi tergantung dari kacamata negara mana. Kacamatanya negara yang pecahannya, misalnya pecahan Rusia apa aja? Kayak Chechnya, terus apa lagi? Ukraina, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, dan Tantan yang lain ya. Itu mungkin mereka jadi negara yang lebih kecil, yang tadinya semuanya terkontrol dari pusat. Saat mereka punya negara sendiri, mereka bisa mengatur negaranya sendiri, jadi bisa lebih luas, terus lebih terarah. Kalau misalnya dulunya
semuanya diatur sama dulu kan itu Uni Soviet ya. Uni Soviet itu kan negara komunis. Jadi semuanya harus merata. Jadi negara-negara yang mungkin punya kekayaan alam yang jauh lebih tinggi justru merasa rugi. Tapi kalau misalnya negara bagian yang sumber daya alamnya kurang, itu malah terbantu dengan adanya negara Uni Soviet tadi. Tapi kalau misalnya negara tersebut punya sumber daya alam yang bagus, yang tinggi, terus dengan pecahnya Uni Soviet dia malah beruntung. Let's say contoh kayak Indonesia gitu ya, sebelum adanya apa namanya otonomi daerah itu semuanya dibantu sama pemerintah. Terus provinsi-provinsi yang miskin dalam artian sumber daya alam sama sumber daya manusianya juga kurang kompetitif. Tentunya kayak Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, yang paling miskin itu pada saat sebelum otonomi kan dibantu banget. Nah, begitu otonomi daerah, dia provinsi tersebut yang mengatur sendiri kekayaan alam daerahnya. Tapi kalau otonomi daerah, pemerintah pusat tetap membantu, nggak melepas tangan segitu aja. Nah, kalau ini kan negara kayak Uni Soviet itu benar-benar pecah, jadi Rusia tidak bertanggung jawab lagi dengan negara yang berdiri dengan sendirinya itu. Untuk Rusianya sendiri bisa jadi dia lebih fokus sama negaranya, jadi nggak terlalu luas, nggak terlalu banyak yang diatur, terus yang mengakibatkan negara bagian itu mungkin ada konflik dan sebagainya. Itu kan juga mempengaruhi keadaan politik, itu mempengaruhi ekonomi juga. Jadi dengan semakin kecilnya negara itu biasanya pemerintahnya lebih gampang untuk mengatur perekonomian negara. Contohnya kayak nggak usah jauh-jauh kayak Singapura gitu ya. Jumlah penduduknya saja lebih rendah dibanding Jakarta. Jadi ngaturnya lebih gampang. Ngatur penduduknya itu loh yang kayak Indonesia kan susah banget ya ngaturnya. Nah, pasti ada yang bandel-bandelnya, ada yang nurut-nurutnya, terus belum lagi yang bentrok-bentroknya, begitu. Jadi dengan adanya pemecahan wilayah di dalam suatu negara itu ada positif negatifnya. Itu Putri, gimana? Iya Pak, berarti tergantung negaranya sendiri ya Pak ya? Ya. Jadi tidak bisa apa namanya kita generalisir. Bentar ya, saya nyari bahan-bahan untuk ujian mana ya? Kita review aja dulu ya. Mau review yang mana dulu? Dari awal aja, Pak. Bingung ya yang mana? Bentar ya. Ini udah muncul di kalian? Belum?
Belum, Pak.